A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali lagi belajar bersama saya Abu Marlo. Kita sama-sama membuka pikiran, membuka hati kita, membuka pendengaran, penglihatan hati, akal pikiran kita, yang mudah-mudahan pembelajaran kita membawa kepada pengetahuan, dan tidak hanya berhenti dalam pengetahuan, kita masukkan ke dalam hati kita dan outputnya adalah kebermanfaatan dan kasih sayang. Oleh karena itu, seperti biasa, untuk kita membuka hati kita, untuk kita mendapatkan hikmah, mari kita hadirkan diri kita hadir utuh di sini saat ini. Mari kita rilekskan dulu pikiran kita tenangkan pikiran kita, senantiasa menghadirkan diri kita utuh di sini saat ini. Oleh karena itu, mari kita menghening sejenak sebelum kita mulai. Menghening dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan kita sudah hadir utuh di sini saat ini dan siap untuk sama-sama belajar. Selalu di awal diingatkan bahwa saya bicara bukan mau ceramah, bukan mau mentausiahi, bukan berarti lebih benar, bukan berarti juga mau mengajari begitu, tetapi mari spirit kita adalah sama-sama murid, kita sama-sama belajar, sama-sama mengupgrade, yang mudah-mudahan pendapat-pendapat nanti yang akan disampaikan, yang mudah-mudahan ilmu-ilmu nanti yang akan disampaikan itu bermanfaat untuk kita. Sekali lagi, bukan hanya untuk tahu, tetapi untuk disadari senantiasa akhlak dan perilaku kita semakin lebih baik. Dan ini adalah sarana untuk bagaimana kita sama-sama meniti ke dalam diri. Sudah banyak topik yang sudah kita bicarakan. Kita sudah memulai dari kenapa kita hadir ke sini. Ya, masih ingat dengan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ini fundamental sekali. Sadarilah kita ini hanyalah tamu datang ke sini mau belajar. Kita dalam school of life, sekolah kehidupan, di mana sekolah kehidupan ini berarti setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang hadir ke kita pasti mau membawa pesan. Jadi mudah-mudahan per saat ini sudah mulai tidak melihat siapa yang datang, tetapi lebih kepada melihat pesan apa sih yang mau disampaikan. Dan pasti semua pembawa-pembawa pesan dalam tanda petik itu semua mau membawa kita untuk lebih mengenal diri. Sehingga ketika kita mulai membaca pesannya, kita akan mulai lebih mengenal diri. Semakin mengenal diri, jangan lupa man arafah nafsah, faqad arafah robbah. Siapa mengenal dirinya, pasti mengenal Tuhannya, pasti mengenal Allah. Mudah-mudahan program ini, acara ini menjadi jembatan kita untuk mengenal diri. Tentu saja untuk mengenal Allah yang satu langkah selalu mendekat kepada Dia. Karena kenapa? Ilaihi rojiun. Kita ini hanya mau pulang. Kita ini hanya sedang berjalan pulang. Mari kita bergandengan tangan bersama-sama untuk pulang ke tempat asal kita bersama-sama, dengan bagaimana kita selalu bermanfaat bagi siapapun. Di episode kali ini kita akan lebih dalam lagi, kita akan lebih masuk lagi, karena kita akan lebih mengenal konteksnya adalah musuh manusia gitu. Wah, ini menarik sekali gitu. Kalau dengar kata musuh itu kadang-kadang langsung berpikir ke kelompok lain, atau ke sosok, atau ke yang berbeda gitu. Permusuhan-permusuhan itu dilihat dari fisikalnya, dilihat dari jasmaniahnya gitu. Padahal nanti kita melihat bahwa kitab suci Al-Quran mengatakan bahwa musuh manusia itu bukan kelompoknya, bukan yang berbeda, bukan. Tetapi musuh yang nyata, dalam tanda petik nyata di sini berarti yang benar-benar hadir dan ada, itu tidak lain dan tidak bukan, musuh manusia itu hanyalah setan sebetulnya. Nah, menariknya, kalau dengar kata setan sekarang analoginya itu udah menjadi bentuk yang menyeramkan. Bahkan ada film setan gitu ya, misalnya yang disimbolkan dengan suster ngesot lah, disimbolkan dengan hantu lah, wah macam-macam gitu kira-kira. Dan itu it's okay. Tetapi yang penting untuk kita sadari tentang setan ini pun harus kita kenal. Kenapa? Kalau kita tidak mengenal setan, kita tidak akan pernah mengenal siapa diri kita. Jadi mengenal setan pun adalah salah satu jalan untuk mengenal kita. Nah, maka hari ini kita akan deep dive, kita akan menyelam, kita akan kenalan sama setan, yang mudah-mudahan kalau udah kenal, oh tahu nih, ini panggilan dari dia, jangan diikutin dong. Oh tahu nih, ternyata musuh sejati manusia itu adalah setan itu sendiri. Oke, kita mulai. Boleh dipersiapkan catatannya. Siapa tahu ada yang mau nyatet gitu, siapa tahu ada yang mau bikin notes. Oke, kita akan mulai dari bahasa dulu seperti biasa ya, dari analoginya dulu gitu. Bahasanya begini kira-kira. Kalau kita berbicara bahwa konteks kehidupan ini adalah belajar,
Kan dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk a'bud. A'bud itu beribadah. Beribadah itu adalah menyerahkan dirinya, menghambakan dirinya gitu ya, atau dalam bahasa gampangnya services, untuk melayani gitu. Untuk mengikuti gitulah kira-kira. Nah, saya kasih contoh sederhana begini. Dalam progressing penciptaan, ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jin. Nah, sering juga ya kita dengar kata jin. Nah, jin juga jadi kadang-kadang hal yang aneh gitu, hal yang menakutkan, yang mengerikan, pakai jin ya, gitu-gitulah kira-kira. Ya it's okay lah, pemahaman umum seperti itu di 2+2. Tetapi kalau kita masuk ke dalam kesadaran log 10.000, jin itu artinya dari kata jana. Jana itu artinya adalah yang tersembunyi. Nanti bisa dianalogikan, jin itu juga adalah energi atau kekuatan atau power gitu kira-kira. Maka manusia ini ada power. Dan konteksnya, jin itu adalah powernya, manusia itu adalah wadahnya, gitulah kira-kira. Oke ya, ini kita kupas sederhana dulu di awal ini, karena nanti akan ada penjelasan lebih detail gitu. Nah, tapi yang ingin disampaikan adalah ini untuk memudahkan kita. Di surat 51 ayat 49 juga selalu dikatakan bahwa aku menciptakan segala sesuatu berpasangan gitu. Ada balancingnya gitu intinya. Maka kita akan bagi dua dulu nih. Dalam konteks yang namanya energi, memang didesain sama Allah itu sendiri, ada 2 poin penting di sini. Ada energi, keinginan, atau will, atau power yang selalu mengikuti. Yang selalu mengikuti itu disebut malak. Malak itu artinya tunduk patuh. Dan ada yang selalu dalam tanda petik nggak mau ngikutin, berputus asa, namanya jadi ablasa gitu kira-kira. Jadi ada 2 poin penting nih dari jin ini nanti jadi 2 gitu. Ya, kita tidak berbicara jin-jin yang dikatakan di publik, di umum gitu, nggak ya. Tapi jin di sini kita berbicara masalah energi, nanti kita akan paham. Nah, artinya kenapa jadi ada malaikat dan jadi ada iblis gitu kira-kira. Di mana malaikat yang tunduk patuh, di mana iblis yang membangkang. Memang didesain seperti itu. Maka ablasa dan malakut ini adalah 2 aspek yang diciptakan oleh Allah, di mana ini akan menjadi pendamping kita sebagai manusia untuk menjalankan peran kita di muka bumi ini gitu. Gitu ya. Nah, karena topik kita akan masuk kepada yang ablasa, iblis atau setan. Setan itu juga artinya adalah menjauhkan segala sesuatu yang menjauhkan kita dari jalan Allah. Itu namanya adalah sayatin. Ya, jadi sekali lagi berbicara masalah sayatin atau syaitan itu adalah kemauan, keinginan, di mana keinginan itu yang menarik jauh dari keinginan-keinginan Allah gitu kira-kira. Secara mudah kalau kita analogikan ini sama dengan yang namanya ego gitu kira-kira. Maka biasanya datangnya dari pikiran yang selalu membisikkan ke kita. Makanya yuwas wisufi sudur, nggak jauh nih. Kenapa kalimatnya membisikkan, nggak meneriaki gitu? Berarti kan jaraknya nggak jauh. Maka setan tuh deket banget sama kita sebetulnya. Dan nanti kita akan mengerti datangnya dari mana. Dan nanti kita akan mengerti, ini suara setan atau suara Allah gitu kira-kira. Karena nanti kita akan menyadari bahwa di dalam diri kita, jangan lupa, Allah beserta kita di mana saja kita berada, karena percikan cahayanya adalah ruh di dalam diri kita. Di mana itu nanti berteriak juga. Tetapi teriakan itu kadang-kadang tertutup oleh pikiran-pikiran, oleh ego-ego. Itulah nanti yang disebut dengan yang namanya setan. Maka di Al-Baqarah 168 dikatakan setan itu adalah musuh yang nyata. Jadi kalau kita berbicara, maaf banget, ini musuh Islam gitu. Ini musuh kita gitu. Musuh itu bukan kelompoknya. Musuh itu bukan person, bukan subjek, bukan. Tapi justru yang menjadi musuh sejati adalah sifat-sifat setan yang ada di dalam diri kita. Maka ketika para sahabat pulang perang Badar bertanya, ya Rasul, kita berikutnya mau perang apa nih yang besar? Dan Nabi Muhammad selalu mengatakan bahwa kita baru selesai dari perang kecil. Perang Badar yang segitu luar biasa disebut perang kecil karena kenapa? Perang yang sejati itu adalah perang melawan hawa nafsu. Perang terhadap diri sendiri gitu. Diri sendiri di sini dalam konteks adalah ego. Di mana ego itulah nanti yang akan kita pahami sebagai yang namanya setan itu sendiri gitu. Pembelajaran masih akan kita lanjutkan, tetaplah bersama saya.